Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melakukan pembelajaran meskipun dalam kondisi pandemi yang mengharuskan kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi terkait mata kuliah belajar dan pembelajaran. Namun, alangkah baiknya sebelum presentasi, kita berdoa terlebih dahulu agar waktu yang telah kita luangkan kelak menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa sesuai keyakinan, dipersilahkan. Berdoa selesai. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yakni saya sendiri, Rika Febrianti, dan keempat rekan saya, yakni Galuh Agustina Mahardika, Rizka Rindira Sinta, Iva Fitriatus Solihah, dan Hesti Fakriatunisa. Kami di sini akan menjelaskan materi terkait teori behavioristik. Di sini kami menerangkan 5 subbab terkait hal tersebut. Yang pertama ialah pengertian teori behavioristik. Kemudian kritik teori behavioristik. Yang ketiga, kekurangan dan kelebihan teori behavioristik. Kemudian, pengaplikasian teori behavioristik. Yang terakhir ialah dampak dari teori behavioristik. Untuk yang pertama, ialah pengertian teori behavioristik. Namun, sebelum membahas itu, saya akan menjelaskan terkait pengertian teori belajar. Teori belajar merupakan gabungan prinsip yang saling berhubungan dan penjelasan atas sejumlah fakta serta penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar itu sendiri. Teori belajar terkait dengan asumsi tentang pengetahuan, peserta didik, dan proses belajar mengajar. Pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan sebuah aliran dalam teori belajar yang sangat menekankan pada perlunya tingkah laku yang dapat diamati. Teori ini memandang bahwasannya tingkah laku merupakan hasil dari pengalaman sekaligus juga sebagai hasil belajar. Dalam teori ini menekankan perhatian terhadap pemberian input dan outputnya. Input di sini ialah stimulus yang diberikan guru kepada siswa, dan output merupakan tanggapan dari siswa kepada gurunya. Proses input dan output di sini harus dapat diamati. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah kritik teori behavioristik. Adapun sejumlah kritik yang disampaikan oleh ahli kependidikan mengenai teori behaviorisme. Yang pertama, behaviorisme tidak mengadaptasi berbagai macam jenis pembelajaran karena mengabaikan aktivitas pikiran. Yang kedua, behaviorisme tidak mampu menjelaskan beberapa jenis pembelajaran, misalnya pengenalan terhadap pola-pola bahasa baru oleh anak-anak kecil, karena di sini tidak ada mekanisme penguatan. Yang ketiga, teori behaviorisme seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, karena banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan belajar yang berperan terhadap perilaku siswa. Tetapi, pengaruh atau peranannya tidak sekadar hubungan stimulus-respon. Teori ini tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon. Yang keempat, pandangan behaviorisme juga kurang dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa, walaupun mereka memiliki pengalaman penguatan yang sama. Yang kelima, pandangan behaviorisme tidak memperhatikan pengaruh pikiran atau perasaan yang mempertemukan unsur-unsur yang dapat diamati sebagai akibat hubungan stimulus-respon. Yang keenam, pandangan behaviorisme cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Yang ketujuh, bagi pendidik yang berpandangan agama sebagai landasan pendidikan anak manusia, behaviorisme dianggap bukan landasan pendidikan yang ideal, sebab behaviorisme berpandangan bahwa kita tidak perlu bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat, karena kita hanya mesin yang melakukan tanggapan terhadap berbagai rangsangan di lingkungan kita untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iva. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari teori behavioristik. Kekurangan teori behavioristik ada 4,
yaitu yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Yang dimaksud berpusat pada guru yaitu peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya. Peserta didik akan cenderung pasif dan merasa bosan. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Pembelajaran ini dapat dikatakan dengan model pembelajaran kuno, sebab menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang ketiga, peserta didik tidak bebas untuk berkreasi dan berimajinasi, sebab menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini terus-menerus diterapkan, maka bisa jadi peserta didik akan tertekan, malas belajar, dan tidak menyukai salah satu guru. Yang keempat, peran guru lebih dominan. Yang dimaksud lebih dominan yaitu sebuah konsekuensi bagi guru untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Penerapan teori biofiristik yang salah dalam situasi pembelajaran akan mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa. Itulah penjelasan kekurangan dari teori biofiristik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, yang suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung, seperti diberi permen atau pujian. Yang kedua, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang ketiga, materi yang diberikan ini sangat detail. Yang keempat, dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya sampai respon yang diinginkan muncul. Yang kelima, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik ini paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Dan yang terakhir, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon, dan hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun, sehingga peserta didik ini mampu berkonsentrasi dengan baik. Baiklah, selanjutnya materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Menurut Supriyono, terdapat 5 implikasi prinsip-prinsip behaviorisme. Yang pertama, kegiatan belajar adalah kegiatan figuratif. Yang kedua, belajar menekankan peralihan informasi dan penambahan informasi. Yang ketiga, belajar merupakan proses dialog imperatif, bukan dialog interaktif. Yang keempat, belajar bukan proses organik dan konstruktif, melainkan proses mekanik. Yang kelima, aktivitas belajar didominasi oleh kegiatan menghafal dan latihan. Metode behavioristik ini sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan lain-lain. Contohnya adalah kegiatan menari, berenang, mengetik, dan lain sebagainya. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Suka mengulang dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung, seperti pujian atau diberi hadiah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak teori behavioristik. Teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan telah terstruktur rapi dan teratur. Pembelajar atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dulu secara ketat. Ketaatan pada aturan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Pembelajar diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus dipahami murid.
Implikasi dari teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasa kurangnya memberi ruang gerak yang lebih bebas kepada siswa, sehingga siswa kurang dapat berkreasi, melakukan inovasi, bereksperimentasi, melakukan eksplorasi untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya sendiri. Ini adalah sumber referensi kami. Sekian dari kami, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.